Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Biro SDM Polda Aceh bersama saya Norma Yunita. Salam presisi. Sobat Polri dimanapun Anda berada, Kabupaten Aceh Besar atau yang juga dikenal dengan sebutan Aceh Raya merupakan sebuah kabupaten yang memiliki destinasi wisata yang cukup mempesona dan juga memiliki nilai-nilai historis yang tinggi pastinya. Nah, kabupaten yang beribu kota Janto ini juga memiliki banyak daya dan pesantren yang menghasilkan banyak para hafiz Quran. Nah, berbicara tentang Aceh Besar, podcast kita pada kali ini mengundang Bapak Kapolres Aceh Besar. Nah, beliau ternyata adalah putra daerah Aceh loh. Nah, kita sapa dulu beliau. Beliau adalah Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Charlie Saputra Bustamam SIK MH. Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi Behaba wabarakatuh. Bapak. Alhamdulillah. Jadi sapanya pakai bahasa Aceh nih Sobat Polri. Nah Pak Kapolres, terima kasih Pak sudah berkenan hadir undangan kami di podcast Biro SDM Polda Aceh sekadar bincang-bincang, dan ini kami rasa nih momen yang tepat juga ini kami menghadirkan Bapak di sini. Tapi sebelumnya kami ingin bertanya dulu nih Pak Kapolres, tadi saya sudah sampaikan bahwa Bapak adalah putra daerah Aceh. Kami jadi penasaran nih Pak. Jadi di kelahirannya ini Bapak di kabupaten mana sih Pak, atau desa mana sih? Baik, terima kasih Bu. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas undangan dari Biro SDM Polda Aceh. Sama-sama Bapak. Saya dari Polres Aceh Besar dan seluruh jajaran juga mengucapkan salam. Saya putra daerah Aceh Besar, tepatnya saya lahir di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Aceh Besar. Aceh Besar, ya Bu. Di Darussalam, desa Darussalam Pak Di namanya. Desa Miru Taman. Oh, Miru Taman. Desa Miru Taman, Kecamatan Darussalam. Lebih kurang 5 km dari Polda. Polda, betul sekali. Wah, ternyata beliau yang putra daerah Aceh Besar gitu ya. Jadi beliau saat ini menjabat Kapolres Aceh Besar. Nah, lagi-lagi jadi tergelitik kita bertanya. Kira-kira Pak, gimana sih Pak perasaannya? Ternyata Bapak dipercaya oleh institusi menjabat menjadi Kapolres di tanah kelahirannya sendiri gitu. Jadi memang pasti ada positif dan ada negatifnya juga. Apalagi kita sebagai aparat penegak hukum. Betul. Tentunya orang-orang yang akan yang akan tersentuh hukum pasti akan tidak suka dengan kita. Namun di sisi lain, saya sebagai putra daerah juga berkesempatan berbakti bagi daerah saya sendiri, berbuat bagi daerah saya sendiri, dan juga saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan situasi alam ataupun keadaan masyarakat di wilayah Aceh Besar. Itu tantangan tersendiri ya Pak. Iya. Satu sisi senang kita di tanah kelahiran, jadi bisa pulang kampung juga nih Pak. Pulang kampung tiap hari. Pulang kampung tiap hari. Ya. Luar biasa. Pak Kapolres, ini kan Kabupaten Aceh Besar bisa kita bilang kabupaten yang unik nih Pak. Mengapa? Karena memang namanya Aceh Besar ya Sobat Polri, tapi ternyata kalau dari segi luas wilayah dia tidak begitu, bukan yang paling besar gitu. Ada yang lebih besar lagi dari Aceh Besar. Tapi mengapa unik? Kabupaten Aceh Besar ini wilayahnya itu tersebar ya Pak ya, mengelilingi kota Banda Aceh bahkan. Jadi artinya ya ini kita jadi kepikiran gimana sih Pak cara memanage Polres Aceh Besar ini yang masuk ke wilayah dari Aceh Besar sendiri. Pasti butuh strategi khusus nih Pak untuk Aceh Besar, kira-kira seperti apa? Baik Bu, jadi untuk Kabupaten Aceh Besar itu terdiri dari 23 kecamatan. 23. Ya, jadi dari 23 kecamatan itu yang masuk dalam wilayah hukum Polres Aceh Besar itu 13 kecamatan. Jadi 10 kecamatan itu masuk wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Kemudian untuk Aceh Besar, kebetulan kami kecamatan yang untuk Aceh Besar itu di hujung Bu. Jadi seperti contoh misalnya dari wilayah jalur tengah itu mulai dari Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur Sibreh itu sampai ke Lembah Selawah ataupun Sare. Nah, kemudian jalur barat itu mulai dari Loknga, Lepung dan Lung. Nah, jadi wilayah ujung dari pantai barat, kemudian wilayah tengah
sampai ke perbatasan Aceh Besar dengan PD, Bu. Nah, jadi memang agak tersebar. Jadi kalau misalnya saya ke wilayah barat itu membutuhkan waktu 1 hari saya bisa Nah, keliling. itu dia. Kalau memang saya harus ke wilayah timur juga saya membutuhkan 1 hari Satu untuk hari. menuju wilayah sana. Belum Ya. lagi ada ini loh, Sobat Pori. Pulau Aceh, kita Betul. termasuk Aceh Besar juga. Ini Betul. kan luar biasa, makanya butuh leader yang luar biasa untuk menangani di Aceh Besar ini ya Pak ya. Iya. Jadi Bu, kalau Pulau Aceh itu termasuk dalam pulau terluar. Betul. Jadi di Divisi Hubungan Internasional itu kecamatan yang berbatasan dengan negara luar, walaupun memang sangat jauh jaraknya. Oke. Nah, jadi Pulau Aceh kalau dari kita dari Ulele kita berangkat itu lebih kurang 2 jam Perjalanan kapal penumpang yang digunakan oleh masyarakat biasa. Artinya berarti definisi pulau terluar itu adalah yang memang berdekatan dengan negara lain ya? Berbatasan langsung dengan negara lain Oh. gitu, Bu. Iya. Ini malah ilmu baru loh saya. Saya kirain kalau udah pulaunya terluar sendiri gitu aja udah namanya pulau terluar, berarti memang ada berbatasan dengan Berbatasan dengan negara lain yang tidak ada pulau lain, Bu. Oke, Nah, siap. jadi begitu. Termasuk kita 2 pulau, 2 polsek yaitu Polsek Long dengan Polsek Pulau Aceh. Itu yang termasuk dalam pulau-pulau terluar untuk wilayah Kabupaten Aceh Besar. Oke. Seperti Ibu sampaikan, wilayah Aceh Besar yang cukup terbentang luas, Benar Bu. sekali. Nah, jadi kami dari saya sebagai Kapolres dalam mengendalikan tentunya kita sudah membagi tugas siapa berbuat apa. Nah, jadi untuk di jajaran wilayah itu ada polsek, di sana ada kapolsek dan personil yang cukup. Oke. Nah, sehingga rentang kendali yang kami gunakan adalah memaksimalkan peran fungsi polsek di wilayah-wilayah, baik itu wilayah timur maupun wilayah barat yang di sana ada polsek-polsek. Jadi kami maksimalkan peran polsek, dan seandainya para kapolsek dan anggota itu membutuh backup, maka kami yang dari Polres segera melakukan backup. Nah, jadi semua wilayah hukum Aceh Besar itu bisa tercover dengan jumlah personil kami yang ada untuk saat ini. Nah, berarti manajerialnya memang sudah terkondisikan karena mengingat luas wilayah itu tadi ya Pak Betul, ya. betul. Luar Karena biasa. jarak dari ujung barat ke ujung timur mungkin itu lumayan cukup jauh untuk jarak tempuh kita. Jadi kami berdayakan dengan maksimal polsek-polsek yang ada dan personil yang ada di wilayah tersebut untuk bekerja maksimal untuk menangani potensi yang ada di wilayah masing-masing. Luar biasa. Saling bahu membahu ya Pak Saling ya. bahu-membahu, Oke, baik. betul. Nah, kita ketahui bersama sudah dilaksanakan apa sih namanya? Sudah dimulainya operasi Ketupat Selawah ya Pak ya 2023. Nah, mengingat operasi ketupat ini kan memang setiap tahun nih Pak, ya kan kita sudah familiar mendengar itu. Tapi kami mungkin banyak juga Sobat Polri yang masih belum begitu paham operasi ketupat itu seperti apa sih Pak? Operasi Ketupat Selawah khususnya itu bisa digambarkan ke kita. Jadi operasi ketupat tahun 2023 ini adalah salah satu operasi terpusat Oke. yang dilaksanakan oleh Mabes Polri. Oh. Nah, jadi Polri sebagai leading sektor dalam rangka pengamanan Idul Fitri. Nah, kemudian dalam operasi ketupat ini juga melibatkan instansi terkait. Nah, karena pengamanan Idul Fitri ini tidak hanya Polri, tetapi instansi-instansi lain juga ikut bergabung. Nah, kita beberapa kali ada arahan ataupun video conference dengan Bapak Kapolri. Di sana hadir kementerian, Menko, ya, untuk kita melaksanakan rapat lintas sektoral. Kemudian untuk di Aceh karena dinamakan dengan operasi Ketupat Selawah karena Selawah itu ikon dari masing-masing Polda. Nah, jadi pada umumnya namanya adalah operasi ketupat, tetapi setiap Polda itu menambah dengan ikonnya wilayah masing-masing. Jadi seperti kita Berbeda-beda ini namanya ya Pak beda-beda. ya? Jadi operasi ketupat tetap sama, tetapi kalau di Aceh kita menamakan operasi Ketupat Selawah. Itu berlaku di seluruh wilayah Polda Aceh. Gitu. Jadi operasinya itu apa saja Pak? Mudik kah atau apa-apa saja Pak item-itemnya? Dalam operasi ketupat ini tentunya itu dilaksanakan pada saat H-7 dan H+7 Lebaran.
Jadi khususnya pengamanan jalur mudik, Bu. Jadi lebih ditekankan kepada pengamanan jalur mudik, mengamankan masyarakat yang melaksanakan mudik dan merayakan hari raya Idul Fitri. Ya. Mengingat memang ya Aceh Besar ini ya Pak, memang jalur mudik luar biasa ya Pak. Memang menjadi rutinitas juga ketika operasi ketupat ini. Tapi apakah mengingat destinasi wisata juga termasuk nggak Pak di dalam operasi, atau memang hanya mudik saja? Ya, jadi Aceh Besar mungkin bisa dikatakan jalur masuk dan jalur keluar dari kota Banda Aceh. Nah, karena kita memang di mengelilingi kota Banda Aceh. Nah, selain dari pengamanan jalur mudik, juga kita mengamankan tempat-tempat keramaian, Bu. Ya, jadi mudik ini kan salah satu apakah lalu lintas jalan, juga yang meningkatnya volume kendaraan. Nah, kemudian tentunya bersamaan dengan tempat-tempat wisata. Jadi pada saat kebiasaan masyarakat kita pada saat Lebaran H+1, H+2 itu sudah mendatangi atau berkunjung ke tempat-tempat wisata. Nah, jadi kebetulan di wilayah Aceh Besar ini selain jalur lintas, jalur pintu masuk dan pintu keluar ke Banda Aceh, juga kita memiliki tempat wisata yang sangat dominan masyarakat berkunjung, khususnya masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh, yaitu Pantai Longa, Pantai Lepung. Nah, jadi memang salah satu tempat wisata yang cukup banyak diminati oleh masyarakat kita. Berarti include lah dengan tempat pariwisata, di mana memang pastilah dengan kendaraan yang berbondong-bondong gitu ya Pak ya. Jadi pengamanannya sampai ke situ. Nah, menarik, sempat kami membaca himbauan Bapak Kapolda Aceh Pak, bahwa salah satu indikator keberhasilan operasi ketupat Selawah 2023 ini adalah menurunnya angka kecelakaan dan korban meninggal dunia. Nah, terkait dengan hal tersebut, mengingat Aceh Besar sangat complicated, strategi apa sih Pak yang sudah Bapak susun untuk jadi ini? Sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolda, kami mengambil langkah-langkah untuk seluruh jajaran. Jadi kami dalam operasi ketupat ini, Bu, ada 3 pos yang kami buat. Yang pertama pos pelayanan ada 1, kemudian pos pengamanan kami buat 2. Pos pengamanan itu ada di Sare dan ada di Longa. Kemudian pos pelayanan kami buat di Kecamatan Sukamakmur, itu di Nanegalo. Jadi dari pos-pos tersebut personil yang di pos itu bertugas pengaturan lalu lintas, kemudian seperti yang di wilayah Longa juga kami membuat himbauan-himbauan, spanduk-spanduk seperti arahan Bapak Kapolda untuk menghindari terjadinya laka laut. Jadi biasanya kalau sudah ramai di pantai itu cenderung masyarakat mengabaikan rambu-rambu. Padahal pemerintah daerah kita juga bersama instansi terkait sering menghimbau untuk tidak boleh berenang di tempat-tempat yang sudah dilarang. Namun kadang-kadang luput dari pantauan kita dan masyarakat juga mengabaikan, terjadi laka laut. Ya, mudah-mudahan kita berharap bersama untuk tahun ini tidak terjadi laka laut. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada seluruh personil, baik itu yang lalu lintas, memasang rambu-rambu, peringatan-peringatan, kemudian patroli dengan menyalakan rotator, sehingga masyarakat pengguna jalan itu pada saat melihat polisi dia ingat bahwa dia harus berhati-hati. Kemudian demikian juga di wilayah pantai, juga kami pos yang ada di sana dan juga dibantu oleh Polsek juga akan selalu menghimbau, mengingatkan masyarakat untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Terutama kalau wilayah pantai mungkin terjadinya laka laut, Bu, yang bisa mengakibatkan paling parah meninggal dunia. Seperti itu, Bu. Artinya yang laka laut itu sendiri ternyata sampai juga menjadi pelayanan kita ya Pak ya, menjadi apa sih prioritas ya Pak ya, mengingat kita di tempat wisata itu tadi. Betul. Apakah itu ada bekerja sama dengan bagian kelautan atau gitu dengan siapa Pak? Untuk wilayah laut, ya pada saat dalam operasi ini juga kita melibatkan BPBD, Bu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Basarnas Aceh, kemudian TNI Angkatan Laut juga, yang
yang memang ada pos juga di sana, kemudian dari PMI dan dari pihak-pihak lain. Jadi tidak hanya polisi saja, Bu. Jadi kita bersama-sama, termasuk masyarakat setempat, masyarakat yang mengelola tempat wisata juga kita libatkan untuk sama-sama menjaga masyarakat yang menikmati pantai dengan tidak mengabaikan keselamatannya. Jadi anggota sudah disiapkan sedemikian rupa gitu ya Pak Jadi ya, anggota untuk kita patroli bawa toa, Bu, untuk Masya menghimbau area-area yang dilarang untuk tidak boleh berenang. Itu loh Sobat Polri semuanya, Bapak Polisi ini sudah siap siaga untuk mengamankan, menjaga Sobat Polri untuk bermudik ya. Jadi patuhi semuanya himbauan aturan-aturan yang sudah dipasang, terutama waktu di laut nih. Jangan sampai, aduh nauzubillah lah ya Pak ya, jangan sampai ada kejadian ya. Jadi harus berhati-hati. Nah, menarik, pernah saya membaca pada media online Pak, bahwa pengamanan mudik tahun lalu ini mendapatkan apresiasi ya Pak ya dari masyarakat. Tingkat kepuasan ya sampai 73,8% tingkat kepuasan masyarakat. Betul. Jadi penyampaian dari Bapak Kapolri, pelayanan mudik kita Polri tahun lalu mendapat apresiasi dari masyarakat. Alhamdulillah. Kemudian untuk tahun ini pun Bapak Kapolri juga menyampaikan kita akan melaksanakan pengamanan dengan maksimal sesuai dengan survei dari badan survei. Itu diperkirakan seperti disampaikan oleh Bapak Kapolri, mudik tahun ini meningkat sekitar 28% Bu dari tahun lalu. Jadi cukup banyak kemungkinan cukup padat arus mudik. Ya mungkin wilayah kita Aceh mungkin tidak sama dengan wilayah yang ada di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera bagian lainnya. Jadi meningkat artinya nih kita lebih warning lagi ya Pak ya buat anggota kepolisian untuk menjaga, karena tingkat mungkin kepadatan itu dia. Itu akan lebih meningkat daripada tahun lalu Bu. Ya. Baik, Bapak, mungkin saya rasa masyarakat atau Sobat Polri sangat membutuhkan nih himbauan-himbauan dari Pak Kapolres sendiri, yang kira-kira apa-apa saja Pak yang harus didengarkan oleh masyarakat dan harus diikuti agar kita menjalankan mudik dengan aman, tentram, tanpa ada masalah dan kecelakaan gitu Pak. Mungkin berkenan disampaikan kepada masyarakat. Baik, jadi sebelumnya kami ingin menyampaikan yang pertama bahwa kalau rekan-rekan ataupun masyarakat yang akan mudik, untuk mengunci rumah terlebih dahulu, kemudian mengamankan listrik, ada kabel-kabel listrik yang perlu dicabut, kemudian dapur ataupun yang mudah terbakar itu akan diamankan, kemudian pintu-pintu dikunci, kemudian menitipkan rumahnya kepada tetangga ataupun melaporkan kepada kepolisian terdekat bahwa rumah tersebut kosong. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk istirahat yang cukup pada saat akan mudik. Nah, ini kan sangat berbahaya karena sebagian besar terjadi kecelakaan juga karena kelelahan dalam mengendarai kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Kemudian berhati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Nah, dan kami berharap untuk mudik tahun ini semuanya berjalan aman, lancar, tidak ada musibah apapun. Amin. Dan kita berharap kenyamanan para pemudik sangat kita utamakan untuk menciptakan khususnya Kabupaten Aceh Besar yang aman dan kondusif. Iya, luar biasa Pak. Ini memang kalau kata orang dagingnya nih, daging semua yang disampaikan. Jadi memang benar Pak, ini yang sangat perlu masyarakat ketahui. Titipkan rumah pada tetangga, kunci rumah ya Pak ya, karena tingkat kriminalitas juga Pak, kejahatan itu datangnya bukan hanya disengaja, tapi ada kesempatan dan peluang ya Pak ya, betul, kalau kita tidak mengunci rumah, listrik, dapur, sehingga tidak terjadi kebakaran dan sebagainya. Luar biasa. Terima kasih Pak Kapolres. Alhamdulillah banyak sekali informasi yang diberikan oleh beliau kepada kita pada hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak, terutama himbauannya kepada masyarakat agar lebih berhati-hati ke depannya.
Baik, Sobat Pori, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi nasihat yang Sobat Pori cermati ketika mengadakan mudik nantinya ya ke kampung halaman. Oke, sebelum saya tutup juga dengan pantun. Jalan-jalan ke Samahani, jangan lupa icip roti selenya. Sekian dulu bincang-bincang pada hari ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.